Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang pengorganisasian pesan bisnis. Gitu. Hal yang perlu diperhatikan di dalam mengorganisasikan suatu pesan, terlebih di dalam dunia bisnis, gitu ya. Pertama, bahwa tentu pesan itu harus simpel. Pesan itu tidak terlalu panjang, alias bertele-tele, dan pesan itu harus simple itu bukan berarti pendek, tapi langsung fokus pada sasaran, gitu ya, tujuan yang diinginkan, gitu ya. Itu hal yang harus diperhatikan pertama. Kemudian yang kedua adalah memasukkan hal yang tidak relevan dan tidak logis, gitu ya. Ini yang seringkali menjadi hambatan, gitu ya, di dalam mengorganisasikan perusahaan bisnis. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah share screen-nya bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada. Bisa, Pak. Yang ketiga, seringkali kita juga melupakan pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan, gitu ya. Jadi terlalu banyak prolognya, gitu ya, atau terlalu banyak improvisasinya, gitu ya, sehingga pesan yang pentingnya atau yang utamanya malah tidak tersampaikan, atau mungkin tersampaikannya malah sedikit, gitu. Dan yang berikutnya adalah pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis, gitu ya. Jadi karena begitu banyaknya pesan yang ingin disampaikan dengan mungkin juga sasarannya berbeda-beda, ini memang yang harus kemudian oleh si penyusun pesan ini ditata, gitu ya, itu sesuai dengan sasarannya, gitu ya. Jadi dikelompokkan, gitu ya, kemudian diurut, gitu ya, sehingga pesan itu harus menjadikan suatu kesatuan yang logis. Nah, ini yang pertama harus diperhatikan, karena seringkali hal-hal ini yang menyebabkan pesan-pesan bisnis itu menjadi tidak efektif, gitu ya, tidak efektif, gitu ya. Pemilihan diksi, kata, kalimat, gitu ya, yang sesuai dengan kelompok sasaran ini ini menjadi penting, gitu ya. Sasaran pelajar, anak sekolah, maksudnya mahasiswa, tentu memiliki diksi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, gitu ya, bagaimana cara
mencapai pengorganisasian pesan yang baik. Gitu. Nah, yang pertama adalah penting untuk dirumuskan terlebih dahulu adalah gagasannya apa, idenya apa yang mau disampaikan melalui pesan itu. Jadi jangan kemudian sesuatu yang belum jelas gitu ya sudah dipublish gitu ya. Jadi sekarang harus dirumuskan terlebih dahulu apa nih gitu ya yang mau kita publish itu apa gitu ya. Tentang apa, idenya apa gitu ya, gagasannya apa gitu. Nah, langkah berikutnya adalah kemudian bagaimana ide gagasan itu disusun, dikelompokkan berdasarkan, kalau tadi misalnya pertama berdasarkan kelompok sasaran, gitu ya. Sasarannya siapa, gitu ya. Atau berdasarkan jenis produknya, gitu ya. Produknya apa yang mau dipublish gitu ya. Jadi jangan istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu apa ya? Jangan pacorok gitu ya, jangan pacorok gitu ya. Jadi kelompok sasaran dengan jenis produk itu harus matching gitu ya. Harus apa ya? Sinkron gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana memutuskan pola atau pendekatan terhadap gagasan tadi gitu ya. Jadi apakah mau menggunakan pendekatan deduktif atau direct approach gitu ya, atau pendekatan deduktif yang sifatnya tidak langsung atau indirect approach gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kembali saya mencontohkan hal yang mudah saja gitu ya. Pesan-pesan bisnis atau iklan-iklan yang menggunakan bahasa asing, gitu ya. Tentu tidak sepenuhnya kita menjudge bahwa itu tidak benar atau tidak baik, gitu ya. Karena mungkin dalam perspektif ini, atau dalam pendekatan ini, si pembuat ide yang mempunyai gagasan itu ingin menyampaikan suatu pesan yang sifatnya indirect gitu ya, yang sifatnya tidak langsung pada sasaran, tetapi masuk dulu ke sasaran antara gitu ya. Misalnya ini menarik kelompok milenial gitu ya. Nanti kelompok milenial itulah yang kemudian menyebarluaskannya ke segmen-segmen, apakah di dalam keluarga atau di dalam lingkungannya gitu ya. Nah barangkali terhadap pesan-pesan yang seperti itu kita maknai sebagai pendekatan induktif atau indirect approach. Tapi kalau kita maknai sebagai direct approach, sebagai suatu pendekatan yang sifatnya langsung, itu yang kita kemudian menjadi tidak paham atau tidak tepat gitu ya. Menggunakan bahasa yang tidak dikenal untuk kelompok sasaran tertentu. Gitu ya. Kalau sifatnya direct, ini memang agak kurang baik misalnya gitu. Tapi kalau sifatnya indirect gitu ya, tidak langsung untuk kelompok sasaran tentu, saya kira not problem, karena memang mungkin ada sisi apanya ya, sisi menariknya gitu, atau mungkin kita menganggap bahwa masyarakat kita masih menganggap bahwa hal-hal yang berbau asing itu jauh lebih baik gitu ya, ketimbang hal-hal yang tradisional gitu ya.
atau yang indigenis gitu ya, atau yang asli gitu ya, yang natural gitu ya. Nah, saya kira memang bacaan-bacaan secara psikologi sosial memang sering menjadi pertimbangan di dalam membuat suatu pesan bisnis gitu. Nah, saudara sekalian, saya ingatkan gitu ya, jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, boleh langsung atau boleh menulis di kolom chat gitu ya. Nanti saya akan respon gitu ya. Boleh langsung dengan memakai raise hand gitu ya, atau menggunakan kolom chat yang di bawah. Silakan ya. Jadi jangan apa ya, terlalu monolog gitu ya, saya berbicara di sini gitu ya. Baik, berikutnya jadi bentuk organisasi pesan bisnis. Pertama adalah berdasarkan karakteristik reaksi audiens, gitu ya. Nah, ini tadi saya juga sempat singgung gitu ya, perihal ini gitu ya. Jadi pertama adalah direct request. Artinya adalah penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Nah, biasanya ini bentuknya seperti surat atau memo gitu ya, disposisi gitu ya. Itu sifatnya direct request gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pesan rutin. Good news atau goodwill. Nah, pesan rutin itu adalah informasi yang setiap saat yang bersifat tetap gitu ya, yang rutin gitu ya, ya artinya melekat lah gitu ya. Kemudian good news atau goodwill adalah terkait dengan berita baik gitu ya, yang menimbulkan reaksi positif dari penerima gitu ya. Jadi itu jenis atau bentuk yang kedua dari organisasi pesan bisnis. Dari yang pertama direct request, kemudian pesan rutin atau good news, berita baik yang menimbulkan citra positif. Ada juga yang disebut dengan bad news, pesan tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan, gitu ya. Mungkin ini sering terjadi, gitu ya. Nah, di dalam dunia bisnis, gitu ya, kalau dikaitkan dengan manajemen risiko, man-risk, gitu ya, bad news itu menjadi semacam informasi penting, gitu ya, yang tentu harus dikelola dengan baik, gitu ya, di-manage, gitu. Apa risiko-risiko yang terjadi jika terdapat suatu opini, gitu ya, di kalangan masyarakat yang kurang bagus, gitu ya, yang tidak baik, sehingga itu menjadi viral, gitu ya. Sekarang itu kan mudah sekali berita-berita itu menjadi viral, gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks manajemen, gitu ya, dalam konteks terutama manajemen bisnis, itu adalah menjadi semacam manajemen risiko, gitu ya. Berita-berita buruk itu bagaimana kemudian dikelola, gitu ya, menjadi input, menjadi informasi penting
untuk menjadi bahan perencanaan, untuk menjadi bahan kebijakan selanjutnya. Yang keempat adalah pesan persuasif. Gitu ya. Seperti membujuk dan bagaimana kemudian si penerima itu yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik begitu ya. Gitu ya. Itu yang keempat gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan reaksi dari audiens gitu ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana memformulasikan pesan bisnis gitu ya. Jadi memformulasikan itu apa ya, mewujudkan atau membentuk gitu ya. Nah, tentu saja yang harus diperhatikan di dalam komunikasi bisnis yang sifatnya tertulis itu efektif apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Gitu ya. Jadi suatu pesan itu dari segi gaya dan nada itu akan terasa efektif jika pertama courtesy. Itu ya penyampaiannya secara sopan. Gitu ya. Mungkin Anda pernah melihat seperti viral itu di YouTube atau apa tentang Adelonok gitu ya. Pernah dengar nggak Adelonok? Gitu ya. Yang kata-katanya kasar gitu ya. Mempromosikan apa itu? Di Bandung itu? Odading, Pak. Odading ya. Odading ya gitu ya. Nah, itu kan ya dalam sesaat ya karena apa ya, kalaupun viral itu karena mungkin ini menjadi aneh gitu ya. Tapi sesungguhnya kan dalam jangka panjang itu pola-pola itu nggak bisa dipakai gitu ya. Nggak bisa dipakai. Buktinya ya sekarang nggak muncul lagi kan, nggak ada lagi gitu ya. Dan tidak ada perusahaan yang menggunakan jasa Adelonok untuk mempromosikan barangnya ya, kecuali Odading tadi gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi memang harus penyampaiannya harus sopan gitu ya. Kemudian correctness gitu ya, harus tepat, harus benar gitu ya. Jangan mengandung kesamaran, apalagi kebohongan gitu ya. Gitu ya. Pesan-pesan itu harus tepat, harus benar gitu ya. Nggak boleh gitu ya punya pikiran bahwa ya udahlah, namanya juga iklan gitu ya. Ini yang penting orang tertarik, yang nggak bisa begitu juga. Apalagi sekarang kan akan berhadapan dengan tuntutan hukum. Jadi kalau menyebarkan berita bohong kan, gitu ya, bisa dipidana itu. Kalau Anda mengiklankan, membuat pesan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya, gitu ya. Ini berbahaya ini. Gitu. Jadi memang harus tepat, harus benar, gitu ya. Kemudian juga harus ringkas. Tadi saya katakan di awal, simple, gitu ya. Simple, fokus langsung pada sasaran. Gitu ya. Harus clear, clarity and clearness, harus jelas, gitu ya. Gitu ya. Harus tegas, gitu ya. Harus konkret, gitu ya. Harus nyata dan harus komplit, gitu ya. Jadi dari 6C ini ya, jadi mudah menghafalkannya ya. Courtesy, correctness, consciousness, clarity and clearness, concreteness, and completeness, konkret dan komplit, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana mengembangkan paragraf yang logis, gitu ya.
ini terutama pada pesan-pesan yang verbal gitu ya, tulisan gitu ya. Nah, memang teknik yang paling umum digunakan adalah terkait dengan ilustrasi, perbandingan dan kontras, sebab akibat, klasifikasi, atau berbentuk masalah dan penyelesaiannya gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan iklan-iklan yang ada, misalnya itu kita bisa analisis nih dari sisi ini gitu ya. Apakah dia ini memberikan ilustrasi terhadap sesuatu hal, gitu ya, atau bikin perbandingan atau membuat hubungan kausalitas sebab akibat, atau membuat merupakan masalah dan penyelesaian gitu ya. Misalnya narasi-narasi untuk iklan-iklan kayak pencuci gitu ya, pencuci piring gitu, kan sifatnya memberikan solusi untuk menyelesaikan suatu problem ketika misalnya piringnya kena plek gitu ya, maka digunakan. Jadi apa ya? Jadi memang harus masuk di logika customer gitu ya, di logika umum, di logika publik gitu ya. Sebenarnya pesannya apa ini gitu loh, gitu ya. Yang ingin disampaikan ini gitu ya. Apakah hanya sekedar mengilustrasikan sesuatu atau bagaimana gitu ya. Nah ini contoh saja gitu ya. Ini surat gitu ya. Di sini ada yang namanya Rika nggak di sini? Ibu Rika yang terhormat, menunjuk surat permintaan harga dengan nomor sekian. Bersama ini kami informasikan harga dan spesifikasi komputer notebook berbagai merek sesuai perincian terlampir. Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak, pengiriman, dan pemasangan serta garansi hardware selama 1 tahun. Sejak pesan sampai itu, garansi hardware kami memberikan jaminan kelangsungan kerja dengan memberikan pinjaman peralatan pengganti setelah dibeli di masa perbaikan. Nah ini kan jelas ya, komplit gitu ya. Tadi memenuhi 6C ya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau bikin surat itu harus begini nih, lengkap, jelas, gitu ya. Jadi jangan mengandung kesamaran gitu ya, harus tuntas gitu ya. Gitu. Ini kalau tadi yang gayanya gaya formal tadi, kalau ini yang informal. Gitu. Anda yang terhormat, menyambung pembicaraan per telepon, berikut saya kirimkan daftar harga berbagai merek. Harga tersebut sama isinya, pekerjaan akan terganggu nanti misalkan Anda tidak perlu khawatir. Nah, ini diksi-diksinya kan diksi-diksi yang santai ya begitu ya. Apa ya, menggambarkan seperti sedang ngobrol saja begitu. Tidak perlu khawatir, akan memberikan kesehatan yang saya jamin Anda tidak akan kecewa. Nih. Kan ada diksi-diksi yang menyentuh perasaan gitu ya. Nah jadi saudara sekalian gitu ya, saya kira apa ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara gitu ya, bahwa bagaimana tadi mengorganisasikan pesan bisnis yang dimaksud begitu ya.
Karena sesungguhnya pesan itu kan bagian dari proses komunikasi. Kalau dengan model yang linier gitu ya, ingat lagi model-model komunikasi gitu ya. Kalau yang linier itu yang segaris gitu ya, linier itu segaris. Itu kan dari komunikator, kemudian pesan, media, komunikan, dan feedback gitu kan. Alur komunikasi itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara sekalian gitu ya, dari setiap pesan di dalam komunikasi, apalagi di dalam bisnis, ini memang menjadi titik tekan tersendiri gitu ya. Kalau komunikasi yang pada umumnya dengan komunikasi yang di dalam dunia bisnis, gitu ya, memang perbedaannya saya kira terletak pada titik tekannya saja, gitu ya. Pada esensinya sih sama, komunikasi di publik, gitu ya. Ingat bahwa komunikasi itu kan berasal dari kata communicare, komunis, membuat sama, menjadikan sama kan. Jadi yang namanya komunikasi itu mau komunikasi apapun, mau dimanapun, dengan siapapun, intinya adalah mencapai kesamaan pandangan, kesamaan sikap, kesamaan perilaku, tindakan, gitu ya. Nah itu komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu tidak menimbulkan kesamaan, berarti tidak berjalan itu komunikasinya. Nah, apalagi di dalam dunia bisnis, gitu ya. Yang tentu saja di sini kan ada tujuan bisnis, gitu ya. Apakah itu memperoleh keuntungan, memperluas jaringan, memperbesar omset, kan tujuannya sudah jelas itu. Dan komunikasi itu menjadi penting, gitu ya. Makanya nanti ada bentuk-bentuk advertising gitu ya, ada bentuk-bentuk iklan itu ya. Sebenarnya itu hanya bagian saja dari bentuk komunikasi bisnis gitu ya. Jadi memang harus komunikasi bisnis itu harus lebih clear, lebih jelas, harus tegas gitu ya. Mungkin kalau komunikasi biasa sih anak-anak sekarang bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul misalnya gitu ya, dan bisa berjalan gitu. Tapi coba bayangkan kalau Anda di dunia bisnis berkomunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa itu, gitu ya. Mungkin bagi komunitas-komunitas tertentu ya sih oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika misalnya memperluas segmen pasar, gitu ya, bagaimana menjangkau customer yang dengan tingkat status sosial, status ekonomi yang berbeda, itu kan tidak bisa kita sembrono gitu ya. Artinya harus tadi betul-betul dirancang gitu ya, sedemikian rupa sehingga menjadi efektif lah. Jadi intinya komunikasi itu tujuannya adalah untuk mencapai kesamaan. Dan komunikasi yang efektif itu adalah apabila terus pesan yang kita sampaikan itu dipahami, dimengerti, kemudian menimbulkan efek suatu tindakan yang dikehendaki, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Baik, saudara sekalian,
Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, gitu ya. UTS-nya sudah ya, gitu ya. Gimana, ada masalah nggak dengan UTS-nya? Saya kira mudah-mudahan lah ya, tidak demikian, gitu ya. Sekalian, saya kira kalau tidak ada yang ingin disampaikan, gitu ya, saya ingin mengakhiri pertemuan virtual kita pada kali ini. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.